فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam berbagai literatur dan riwayat keagamaan yang berkembang di kalangan umat Islam, terutama dalam tradisi Syiah dan juga sebagian kalangan dari Sunni, sosok Imam Mahdi digambarkan sebagai pemimpin akhir zaman yang akan muncul untuk menegakkan keadilan, menghancurkan kezaliman, dan membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Sosok ini diyakini akan muncul di tengah-tengah kekacauan dunia saat keadilan telah menjadi langka dan kebatilan serta penindasan merajalela. Ketika Imam Mahdi muncul, ia tidak akan sendirian. Ia akan didukung oleh sekelompok orang pilihan yang disebut sebagai para pengikut setianya. Dalam riwayat-riwayat yang paling banyak dikutip, terutama dari sumber-sumber Syiah, jumlah awal pengikut Imam Mahdi yang pertama kali berkumpul bersamanya disebutkan sebanyak 313 orang. Angka ini dianggap simbolis dan memiliki makna spiritual yang mendalam karena mengingatkan pada jumlah pasukan Nabi Muhammad ketika memenangkan Perang Badar yang dianggap sebagai kemenangan penting dalam sejarah Islam. 313 orang ini bukanlah pengikut biasa. Mereka digambarkan sebagai individu-individu yang terpilih karena kekuatan iman mereka, keteguhan prinsip, serta keberanian dan kemampuan intelektual dan spiritual yang tinggi. Mereka berasal dari berbagai penjuru dunia, dari berbagai latar belakang, tetapi mereka dipersatukan oleh satu misi, mendampingi Imam Mahdi dalam membangun kembali keadilan di muka bumi. Riwayat menyebut bahwa para pengikut ini akan tiba dalam waktu yang sangat singkat, seolah-olah bumi dilipat untuk mereka, agar bisa datang dari tempat-tempat jauh dalam sekejap. Hal ini memperkuat keyakinan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah dipersiapkan secara spiritual jauh sebelum kemunculan Imam Mahdi. Namun, jumlah 313 bukanlah jumlah akhir dari pengikut Imam Mahdi. Setelah kemunculannya, dakwah dan perjuangan Imam Mahdi akan menginspirasi dan menggerakkan hati jutaan manusia. Pengikutnya akan terus bertambah, mencakup seluruh lapisan masyarakat, dari laki-laki dan perempuan, tua dan muda, orang miskin dan kaya, serta dari berbagai bangsa dan etnis. Mereka akan datang dengan penuh keikhlasan, bukan karena paksaan atau janji duniawi, melainkan karena ketertarikan terhadap keadilan dan kebenaran yang diperjuangkan oleh Imam Mahdi. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa setelah Imam Mahdi berhasil menaklukkan berbagai wilayah dan menegakkan sistem yang adil, jumlah pasukannya akan mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan. Mereka tidak hanya menjadi pengikut dalam arti fisik atau militer, tetapi juga merupakan bagian dari masyarakat baru yang dibangun berdasarkan nilai-nilai ilahi. Setiap pengikut memiliki peran penting, baik sebagai pembela di medan perang, sebagai penyebar ilmu, sebagai penegak hukum, atau sebagai pembimbing moral di tengah masyarakat. Dengan demikian, jumlah pengikut Imam Mahdi tidak bisa dibatasi hanya pada angka tertentu. 313 adalah awal yang simbolis dan penuh makna, tetapi jumlah sejati dari para pengikutnya adalah sebanyak mereka yang dengan tulus dan ikhlas mengikuti ajarannya dan memperjuangkan keadilan bersamanya. Dalam pandangan keimanan, mereka adalah orang-orang pilihan yang telah mempersiapkan diri melalui amal, ilmu, dan keikhlasan hati untuk menjadi bagian dari perubahan besar yang dibawa oleh Imam Mahdi.
Seiring berjalannya waktu setelah kemunculan Imam Mahdi, pengaruh beliau akan terus meluas. Tidak hanya terbatas pada wilayah Jazirah Arab atau Timur Tengah, melainkan menjangkau ke seluruh penjuru dunia. Gelombang kesadaran spiritual akan bangkit di kalangan umat manusia, menyentuh hati mereka yang sebelumnya terasing dari nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Para pengikut Imam Mahdi akan muncul dari tempat-tempat yang tak terduga, baik dari kalangan rakyat biasa maupun dari para pemimpin yang selama ini hidup dalam sistem yang korup, namun kemudian tersentuh oleh cahaya kebenaran. Para pengikut Imam Mahdi tidak hanya menjadi prajurit yang siap berjuang secara fisik, tetapi juga akan menjadi pelopor dalam bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Mereka akan membantu membangun peradaban baru yang berdasarkan prinsip ketuhanan, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Setiap individu yang memilih untuk mengikuti ajaran Imam Mahdi akan diberi peran penting sesuai dengan kapasitas dan keahliannya. Tidak ada yang disia-siakan. Setiap jiwa yang tulus akan menjadi bagian dari bangunan besar zaman baru yang dibentuk oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi tidak membangun kekuasaannya berdasarkan penaklukan brutal atau dominasi militer semata, tetapi melalui keadilan yang nyata dan kebijaksanaan yang dalam. Oleh karena itu, pengikutnya bukan hanya mereka yang mengangkat senjata, tetapi juga para cendekiawan, guru, petani, pekerja, ibu rumah tangga, dan para pemuda yang berani bermimpi tentang dunia yang lebih adil. Mereka semua akan menjadi ujung tombak perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam sebuah gambaran eskatologis yang menggugah, dijelaskan bahwa ketika Imam Mahdi menegakkan kekuasaannya di seluruh dunia, bumi akan dipenuhi oleh keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh ketidakadilan dan kezaliman. Dalam kondisi seperti itu, jumlah pengikutnya tidak lagi dapat dihitung dengan angka tertentu. Mereka akan menyebar di seluruh benua, dari timur hingga barat, dari utara hingga selatan. Kota-kota akan menjadi pusat ilmu dan kebajikan, dan desa-desa akan tumbuh dengan semangat gotong royong yang tinggi. Anak-anak akan tumbuh dalam suasana damai, dan orang-orang tua akan dihormati karena kebijaksanaan mereka. Ini semua adalah hasil dari kepemimpinan Imam Mahdi dan pengaruh besar dari pengikut-pengikutnya yang setia dan berakhlak mulia. Bahkan, alam semesta pun disebutkan akan turut serta dalam mendukung perjuangan Imam Mahdi. Hujan akan turun dengan teratur, tanah akan menjadi subur, dan sumber daya alam akan digunakan secara adil dan bijaksana. Pengikut Imam Mahdi akan menjadi penjaga atas semua berkah ini. Mereka tidak tamak, tidak zalim, dan tidak memperkaya diri sendiri. Mereka adalah manusia-manusia yang sadar bahwa peran mereka bukan hanya di dunia, melainkan juga dalam rangka menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Jumlah pengikut Imam Mahdi pada akhirnya menjadi tidak terhitung, karena yang dimaksud dengan pengikut bukan sekadar mereka yang berada di sampingnya secara fisik, melainkan juga mereka yang hidup dalam ajarannya dan menjadi bagian dari cita-cita besar yang beliau perjuangkan. Inilah revolusi spiritual dan sosial terbesar dalam sejarah umat manusia. Inilah momen ketika keadilan bukan lagi sekadar impian, tetapi menjadi kenyataan yang dirasakan oleh seluruh umat manusia. Dalam fase lanjut dari kepemimpinan Imam Mahdi, kekuatan spiritual dan moral umat manusia mencapai puncaknya. Masyarakat yang terbentuk di bawah bimbingannya bukanlah masyarakat yang hanya patuh secara lahiriah, tetapi masyarakat yang sadar, cerdas, dan terdidik. Nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, pengorbanan, dan tanggung jawab bukan lagi sekadar teori dalam buku-buku agama, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Inilah sebabnya mengapa pengikut Imam Mahdi akan terus bertambah, karena manusia secara fitrah akan merespons kebenaran dengan hati yang terbuka ketika keadilan benar-benar
ditegakkan di hadapan mereka. Para pengikutnya juga tidak berasal dari satu agama atau satu kelompok tertentu saja. Meskipun dalam awal kemunculannya mayoritas pengikut Imam Mahdi adalah dari kalangan Muslim yang telah lama menantikan sosok pembaharu ini, namun seiring berjalannya waktu, pemeluk agama lain pun akan tersentuh oleh keadilan dan kejujuran yang ditampilkan oleh Imam Mahdi. Mereka akan bergabung bukan karena tekanan, melainkan karena mereka melihat harapan dan masa depan yang lebih baik di bawah kepemimpinannya. Oleh sebab itu, pengikutnya akan terdiri dari beragam latar belakang budaya, bahasa, dan agama, tetapi semua bersatu dalam semangat kemanusiaan dan keadilan universal. Dalam literatur eskatologis, disebutkan bahwa Imam Mahdi akan memerintah dalam jangka waktu tertentu. Dalam sebagian riwayat disebutkan 7 tahun. Namun, dengan keberkahan dan transformasi luar biasa yang terjadi dalam periode tersebut, waktu itu akan terasa seperti zaman emas yang panjang. Selama masa pemerintahan itu, dunia akan mengalami perubahan besar dalam segala aspek kehidupan. Tidak akan ada lagi kemiskinan, kezaliman, perang yang sia-sia, atau penindasan sistemik. Harta akan dibagikan secara adil, ilmu pengetahuan akan berkembang pesat, dan teknologi akan digunakan untuk kemaslahatan, bukan untuk eksploitasi atau penjajahan. Dalam masyarakat seperti ini, pengikut Imam Mahdi akan menjadi tiang-tiang penopang peradaban baru. Mereka bukan individu yang hanya ikut-ikutan atau sekadar mencari keselamatan pribadi, tetapi adalah manusia-manusia pilihan yang benar-benar ingin menjadi bagian dari perubahan hakiki. Mereka menjalankan tugas mereka dengan penuh kesungguhan, tidak mengeluh dalam kesulitan, dan tidak menyombongkan diri dalam keberhasilan. Ketika dunia menyaksikan peradaban baru ini, banyak yang akan sadar dan memutuskan untuk bergabung dalam barisan Imam Mahdi, menjadikan jumlah pengikutnya bertambah secara eksponensial hingga mencakup umat manusia dari berbagai belahan dunia. Akhir dari zaman Imam Mahdi diyakini akan menjadi titik balik terbesar dalam sejarah umat manusia. Pengikutnya akan dikenang bukan hanya sebagai pendukung seorang tokoh besar, tetapi sebagai pembangun era baru yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah peradaban. Mereka akan menjadi contoh bagi generasi mendatang tentang bagaimana kebenaran bisa menang jika diperjuangkan dengan tekad, keberanian, dan ketulusan. Maka, tidak ada batas pasti dalam menghitung jumlah pengikut Imam Mahdi. Mereka yang bergabung dalam misinya, baik di masa awal maupun di puncak kejayaannya, adalah bagian dari barisan agung ini. Jumlah mereka terus berkembang, sebagaimana cahaya yang menyebar tanpa bisa dibendung. Mereka adalah para pencinta keadilan, para pelindung nilai-nilai ilahi, dan para arsitek dunia yang baru. Dunia yang penuh dengan kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Seiring bertambahnya waktu dan luasnya wilayah yang dipengaruhi oleh kehadiran dan kepemimpinan Imam Mahdi, para pengikutnya tidak lagi terbatas pada kelompok elit atau mereka yang memiliki kelebihan fisik dan spiritual. Masyarakat umum dari berbagai lapisan kehidupan akan turut serta. Ini mencerminkan keberhasilan revolusi moral dan spiritual yang dibawa oleh Imam Mahdi, bahwa siapapun selama mereka memiliki niat yang tulus dan keinginan kuat untuk hidup dalam keadilan serta kebenaran dapat menjadi bagian dari perjuangan besar ini. Di setiap wilayah yang menerima dakwah dan sistem keadilan Imam Mahdi akan tumbuh komunitas-komunitas yang terstruktur dan teratur. Komunitas-komunitas ini tidak dibangun dengan paksaan atau tekanan kekuasaan, tetapi tumbuh secara alami karena masyarakat melihat perubahan nyata dalam hidup mereka. Ketentraman yang merata, sistem hukum yang tidak berpihak, serta distribusi kekayaan yang adil. Inilah alasan mengapa jumlah pengikut Imam Mahdi berkembang dengan cepat, karena orang-orang menyaksikan perbedaan antara zaman kegelapan yang mereka alami sebelumnya
dan zaman pencerahan yang dibawa oleh kepemimpinan Mahdi. Setiap pengikut Imam Mahdi dalam komunitas tersebut diberikan peran dan tanggung jawab berdasarkan kemampuannya. Mereka bukan hanya pelaku pasif, tetapi peserta aktif dalam membangun tatanan dunia yang lebih adil. Seorang petani akan tetap bertani, tetapi ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang ketidakadilan. Seorang guru akan mengajar generasi baru, tetapi kali ini tanpa takut akan tekanan ideologi yang menyesatkan. Para perempuan akan memiliki peran penting dalam masyarakat, dihargai karena kebijaksanaan dan kemampuannya, bukan lagi dikekang oleh sistem yang membatasi potensi mereka. Dalam literatur Islam disebutkan bahwa di masa kepemimpinan Imam Mahdi tidak akan ditemukan lagi orang yang membutuhkan bantuan karena kemiskinan telah diberantas. Orang-orang akan berlomba-lomba untuk memberi, bukan untuk meminta. Bahkan disebutkan bahwa ketika zakat atau sedekah diberikan, tidak akan ada yang mau menerimanya karena seluruh kebutuhan manusia telah terpenuhi secara adil. Ini adalah gambaran masyarakat yang begitu ideal, dan para pengikut Imam Mahdi akan menjadi pelaksana utama dari visi luar biasa ini. Jumlah pengikut Imam Mahdi dalam kondisi ini tentu tidak terbatas pada ratusan ribu atau bahkan jutaan. Mereka menjadi komunitas global yang menyatu dalam nilai-nilai bersama. Setiap kota, setiap desa, dan setiap rumah yang menerima ajaran Imam Mahdi menjadi bagian dari tubuh besar pengikutnya. Tidak semua dari mereka mengenal Imam Mahdi secara langsung, tetapi mereka hidup dalam sistem yang beliau dirikan dan mengikuti prinsip-prinsip yang beliau perjuangkan. Ini mengubah definisi dari pengikut itu sendiri, bukan hanya mereka yang berada di medan perang atau berdiri di barisan depan, tetapi juga mereka yang menjaga nilai-nilai ilahi dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, jumlah pengikut Imam Mahdi menjadi cerminan dari keberhasilan spiritual umat manusia dalam respons seruan kebenaran. Dari 313 orang yang mengawali kebangkitannya, jumlah ini berkembang menjadi umat global yang tidak bisa dihitung secara angka, melainkan dirasakan dari dampak dan perubahan besar yang mereka bawa bagi dunia. Mereka adalah saksi sejarah dari masa transisi terbesar umat manusia, dari zaman kezaliman menuju zaman keadilan. Ketika dunia telah sepenuhnya tersentuh oleh kehadiran dan kepemimpinan Imam Mahdi, seluruh tatanan kehidupan berubah secara menyeluruh. Bukan hanya aspek politik atau sosial yang diperbaiki, tetapi juga aspek spiritual, pendidikan, ekonomi, hingga hubungan antar bangsa. Para pengikut Imam Mahdi yang terus bertambah dan menyebar ke seluruh penjuru bumi memainkan peran sentral dalam menyebarkan nilai-nilai ini secara konsisten dan mendalam. Dalam situasi ini, Imam Mahdi tidak hanya menjadi pemimpin dari satu kelompok, tetapi menjadi pemimpin umat manusia secara universal. Ia tidak memaksakan ideologi tertentu kepada siapapun. Sebaliknya, kehadirannya membawa cahaya yang membuka hati manusia. Banyak dari mereka yang sebelumnya hidup dalam kejahilan, kekacauan, dan keterasingan spiritual kini menemukan arah baru dalam hidupnya. Mereka datang dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan agama, namun bersatu dalam nilai kemanusiaan yang diperjuangkan oleh Imam Mahdi. Nilai cinta kasih, keadilan, kesetaraan, dan kejujuran. Pengikut-pengikut Imam Mahdi pada titik ini bukan hanya orang-orang yang secara fisik berdiri di samping beliau, melainkan mereka yang hatinya telah sepenuhnya terhubung pada cita-cita luhur beliau. Mereka membentuk jaringan komunitas global yang saling mendukung, membangun sistem pendidikan baru yang tidak lagi mementingkan kompetisi, tetapi kolaborasi dan akhlak. Sekolah-sekolah akan menjadi tempat tumbuhnya generasi yang cinta damai, berpikiran terbuka, dan penuh kasih. Rumah sakit bukan sekadar tempat penyembuhan fisik, tetapi juga pusat pemulihan jiwa. Lembaga-lembaga pemerintahan akan diisi oleh orang-orang jujur dan amanah,
bukan karena kekuasaan, tetapi karena tanggung jawab. Dampaknya sangat luas dan mendalam. Perbatasan-perbatasan buatan yang selama ini memecah umat manusia akan mulai luntur. Identitas yang dibangun atas dasar kesombongan etnis, nasionalisme sempit, dan kekuasaan digantikan oleh kesadaran bahwa semua manusia berasal dari satu sumber dan menuju pada satu tujuan yang sama. Maka, pengikut Imam Mahdi tumbuh menjadi satu umat yang utuh, yang bukan sekadar bersatu karena kebutuhan politik, tetapi karena kesamaan nilai dan visi spiritual yang agung. Bahkan, lingkungan pun merasakan perubahan. Para pengikut Imam Mahdi memahami bahwa bumi adalah amanah, bukan milik pribadi. Hutan-hutan dilestarikan, air dijaga, dan hewan tidak lagi dibantai secara zalim. Alam dan manusia hidup dalam keharmonisan. Ini adalah refleksi dari ajaran Imam Mahdi yang menjunjung tinggi keseimbangan ciptaan dan menolak eksploitasi tanpa batas. Dalam tahap ini, jumlah pengikut Imam Mahdi menjadi tidak relevan untuk dihitung secara kuantitatif. Mereka telah melebur menjadi bagian dari peradaban yang baru, yang tidak mengukur kekuatan dari jumlah atau kekuasaan militer, tetapi dari kedalaman kesadaran, ketinggian akhlak, dan kekuatan nilai yang dijaga dan dijalankan oleh masyarakatnya. Setiap jiwa yang hidup dalam sistem tersebut, yang memilih untuk hidup dalam nilai keadilan dan kasih sayang, adalah pengikut Imam Mahdi dalam makna yang paling sejati. Mereka menjadi bukti nyata bahwa dunia yang adil bukanlah utopia kosong, melainkan keniscayaan yang dapat dicapai jika manusia bersatu dalam kesadaran ilahi dan kemanusiaan. Maka Imam Mahdi bukan hanya tokoh sejarah atau mitos akhir zaman. Beliau adalah simbol perubahan sejati yang lahir dari dalam diri manusia, dan para pengikutnya adalah para pelaku sejarah yang menghidupkan perubahan itu, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan cinta dan ketulusan yang abadi. Pada puncak kejayaannya, pengaruh Imam Mahdi dan para pengikutnya mencapai tingkat yang tidak pernah disaksikan sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Peradaban yang dibangun bukan hanya mereformasi sistem yang rusak, tetapi menciptakan sistem baru yang lebih tinggi nilainya, lebih dalam maknanya, dan lebih kuat fondasinya. Dunia tidak lagi ditentukan oleh kekuatan senjata, kapital, atau propaganda, melainkan oleh nilai-nilai spiritual dan akhlak yang membentuk seluruh struktur kehidupan. Pengikut Imam Mahdi pada masa ini menjadi penjaga warisan mulia yang beliau tegakkan. Mereka tidak lagi disebut sebagai pengikut karena semata-mata loyalitas, tetapi karena keterlibatan aktif dalam memelihara keseimbangan dunia. Mereka adalah para pendidik, pemimpin komunitas, petugas kesehatan, ilmuwan, seniman, teknolog, dan semua profesi yang menempatkan nilai kemanusiaan di atas keuntungan pribadi. Di tangan mereka, ilmu pengetahuan tidak menjadi alat dominasi, tetapi menjadi sarana pencerahan dan pembebasan. Salah satu ciri utama dari para pengikut Imam Mahdi adalah ketawaduan mereka. Meskipun mereka hidup dalam era kemenangan dan kejayaan, mereka tidak hidup dalam kesombongan. Mereka menyadari bahwa posisi mereka sebagai penjaga nilai bukanlah untuk membanggakan diri, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kepada seluruh ciptaan. Mereka berinteraksi dengan masyarakat luas tanpa sekat, menghapus kasta sosial yang selama ini menjadi pemisah antara kaya dan miskin, pejabat dan rakyat, terpelajar dan awam. Bahkan dalam hubungan antar negara, pengaruh Imam Mahdi membentuk sistem global yang tidak lagi dikuasai oleh negara adidaya atau blok politik tertentu. Dunia tidak lagi terpecah oleh kepentingan geopolitik karena prinsip-prinsip global yang ditegakkan bersumber dari nilai-nilai universal, keadilan, kejujuran, transparansi, dan kesetaraan. Para pengikut Imam Mahdi menjadi duta-duta perdamaian yang menyebarkan ajaran dan sistem tersebut ke seluruh penjuru dunia, bukan dengan tekanan, melainkan dengan keteladanan dan pelayanan. Di sisi lain,
pengaruh spiritual para pengikutnya juga sangat terasa. Mereka menjadi pembimbing ruhani di lingkungan masing-masing. Mereka tidak menggantikan agama atau keyakinan yang ada, melainkan membantu setiap individu menemukan nilai-nilai ilahiyah dalam agamanya sendiri. Inilah alasan mengapa pengikut Imam Mahdi melampaui batas denominasi dan keyakinan. Seorang Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, bahkan seorang yang sebelumnya hidup tanpa agama, sekalipun bisa menjadi bagian dari gerakan ini selama ia mengikuti prinsip kebenaran dan keadilan yang Imam Mahdi perjuangkan. Jumlah mereka terus bertambah bukan karena kekuasaan yang memaksa, tetapi karena daya tarik moral dan kekuatan ruhani yang menginspirasi. Bahkan generasi yang lahir di era pemerintahan Imam Mahdi akan tumbuh menjadi bagian dari barisan ini secara alami, karena mereka tidak mengenal dunia selain dunia yang adil, damai, dan penuh kasih sayang. Pendidikan sejak dini diarahkan untuk membentuk manusia utuh yang tidak hanya cerdas akalnya, tetapi juga bersih jiwanya dan mulia perilakunya. Pada akhirnya, pengikut Imam Mahdi menjadi simbol dari perubahan total umat manusia. Mereka adalah bukti bahwa dunia yang selama ini penuh dengan konflik, penindasan, dan ketimpangan bisa diubah menjadi dunia yang penuh kedamaian dan keseimbangan. Mereka adalah manusia-manusia baru dalam peradaban baru. Peradaban yang dibangun bukan atas dasar kerakusan dan ego, tetapi atas dasar cinta kepada Tuhan dan sesama. Dan ketika sejarah akhirnya mencatat masa ini sebagai masa emas umat manusia, nama Imam Mahdi akan dikenang bukan hanya sebagai seorang pemimpin agung, tetapi sebagai cahaya yang menuntun manusia kepada jati dirinya yang sejati. Dan para pengikutnya dalam jumlah yang tak terhitung adalah lentera-lentera kecil yang menyebarkan cahaya itu ke setiap sudut bumi, tanpa pamrih, tanpa henti, dan tanpa batas. Ketika dunia telah benar-benar berada dalam pelukan keadilan dan petunjuk Imam Mahdi, umat manusia mengalami sebuah fase transendental yang belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban. Bukan hanya sistem sosial, politik, dan ekonomi yang berubah, tetapi struktur kesadaran kolektif manusia itu sendiri mengalami evolusi. Di tengah realitas baru ini, para pengikut Imam Mahdi menjadi seperti nadi yang mengalirkan kehidupan ke seluruh sendi peradaban. Mereka tidak menonjolkan diri, tidak mencari kemasyhuran, namun keberadaan mereka terasa dalam setiap tatanan kehidupan yang damai dan harmonis. Para pengikut ini tidaklah bersifat statis. Mereka berkembang tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam kualitas spiritual. Mereka bukan hanya mendengar perintah dan menjalankan instruksi, tetapi mereka memahami hikmah dari setiap prinsip yang diajarkan oleh Imam Mahdi. Mereka tidak hanya mengikuti, tetapi meneruskan, menyebarkan, dan merawat nilai-nilai yang telah ditegakkan. Mereka hidup bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kemaslahatan umat manusia dan kelestarian bumi. Jiwa mereka dipenuhi dengan cahaya keyakinan, hati mereka dipenuhi kasih terhadap sesama, dan tindakan mereka senantiasa mencerminkan kejujuran serta keadilan. Penting untuk dipahami bahwa para pengikut Imam Mahdi dalam jumlah yang tak bisa lagi dihitung oleh manusia biasa, tersebar tidak hanya secara geografis, tetapi juga secara budaya, bahasa, dan latar kehidupan. Mereka hidup di kota-kota besar yang penuh dengan teknologi canggih, namun tetap menjaga integritas dan nilai spiritual dalam kehidupan modern. Mereka juga hidup di desa-desa yang tenang, memelihara tanah dengan rasa syukur, dan menjadikan alam sebagai sahabat, bukan objek eksploitasi. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi representasi dari dunia baru yang hidup dalam kedamaian dan ketundukan kepada Tuhan. Dalam fase ini pula, hubungan antara manusia dan Sang Pencipta kembali diperkuat secara mendalam. Para pengikut Imam Mahdi memandang ibadah bukan sekadar kewajiban formal, tetapi
sebagai jalan pembentukan jiwa yang luhur. Setiap sujud mereka adalah tanda kerendahan hati. Setiap amal baik mereka adalah bentuk cinta kepada Tuhan dan manusia. Tidak ada lagi batas antara kehidupan dunia dan akhirat, karena seluruh aspek kehidupan telah diarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Lebih jauh lagi, para pengikut Imam Mahdi tidak mengklaim diri mereka sebagai kaum yang paling benar. Mereka tidak membangun tembok yang memisahkan mereka dari umat lain. Sebaliknya, mereka membuka pintu seluas-luasnya bagi siapapun yang ingin berjalan bersama dalam misi kemanusiaan dan ketuhanan ini. Mereka menghargai perbedaan, mendengarkan dengan hati, dan berbicara dengan kelembutan. Mereka mencontoh Imam Mahdi bukan hanya dalam perjuangan, tetapi dalam akhlak dan kelembutan hati. Ketika dunia akhirnya mencapai titik stabil dan sempurna dalam keadilan, para pengikut Imam Mahdi menjadi penjaga terakhir dari amanah besar tersebut. Mereka tahu bahwa setelah Imam Mahdi menyelesaikan misinya, tanggung jawab menjaga dunia ini akan berada di pundak mereka. Maka, mereka tidak pernah lengah, tidak pernah lalai. Setiap detik kehidupan mereka dipenuhi kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari sejarah suci yang telah Allah gariskan. Sejarah yang mengangkat derajat manusia dari kehinaan menuju kemuliaan.